Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustia Sabila Juliani, mahasiswi Universitas Lampung, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan nomor NPM 2111031089. Nah, di sini saya akan memberikan presentasi mengenai kegiatan harian saya selama magang di Bank Lampung, kantor cabang Panaragan Jaya. Nah, di sini saya sebagai customer service. Oke, next. Berikut beberapa foto-foto kegiatan saya selama magang, seperti perayaan ulang tahun karyawan, kegiatan fokus group discussion di Jakarta selama 3 hari, terus ada buka puasa bersama di Lembah Batu, dan ada kegiatan menjaga stand di Bazar Pekan Raya Lampung. Oke, next. Nah, berikut kegiatan harian saya sebagai customer service itu terdiri dari kegiatan pelayanan yang dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Yang mana selanjutnya setelah kegiatan pelayanan selesai, itu kami mulai untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan internal. Yang selanjutnya setelah kegiatan internal, biasanya kita juga mengerjakan beberapa kegiatan lain seperti pengelolaan kas daerah. Nah, yang mana Bank Lampung Kantor Cabang Panaragan Jaya ini merupakan kantor cabang yang memegang kas daerah Tulang Bawang Barat. Oke, next. Berikut beberapa uraian kegiatan harian saya sebagai customer service. Yang pertama itu pelayanan, seperti yang saya jelaskan tadi, yang dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, untuk beberapa kegiatan pelayanan yang saya lakukan itu dimulai dari pagi hari, saya melakukan bond untuk ATM, buku, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, proses pagi. Proses pagi itu yang mana digunakan untuk proses perpanjangan bunga deposito. Yang selanjutnya untuk kegiatan pelayanan nasabah itu dimulai dari seperti pembuatan tabungan baru, mulai dari menginput data nasabah baru sampai dengan membuat buku rekening baru untuk nasabah. Nah, yang selanjutnya ada pembuatan ATM. Pembuatan ATM ini dimulai dari untuk ATM yang baru untuk nasabah, baru penerbitan ATM, maupun penggantian ATM. Penggantian ATM ini bisa dilakukan karena hilang, ataupun karena rusak, ataupun karena sudah kadaluarsa. Nah, yang selanjutnya itu ada pembuatan M-Banking. Nah, Bank Lampung ini memiliki M-Banking yang dinamakan Lampung Online. Nah, untuk proses saya ini yang saya lakukan seperti untuk pengaktifasian M-Banking yang mana untuk nasabah yang ingin mengaktifasikan, baru ingin mengaktifasikan mobile bankingnya. Nah, yang selanjutnya itu ada reset PIN. Nah, jika ada nasabah yang lupa atau telah masukkan PIN sebanyak 3 kali dan salah, maka PIN tersebut akan terblokir secara otomatis. Nah, untuk melakukan pembenaran atau penggantian PIN yang baru, maka mereka harus ke Gerai Bank Lampung untuk kami proses. Yang selanjutnya untuk penggantian perangkat. Nah, jika ada nasabah yang ganti HP misalnya, itu kami akan melakukan pengaktifasian ulang untuk pemindahan perangkat tersebut. Yang selanjutnya, pembuatan deposito dan giro. Nah, selama magang ini saya juga belajar membuat deposito dan juga membuat giro untuk beberapa rekening. Nah, untuk pembuatan deposito ini saya lakukan dan juga untuk saya melakukan penutupan deposito untuk penarikan depositonya. Nah, untuk giro ini saya juga melakukan pembuatan pembuatan rekening baru seperti giro swasta maupun giro kas daerah. Yang selanjutnya ada penggantian spesimen giro. Nah, penggantian spesimen giro ini biasanya dilakukan ketika terdapat penggantian kepengurusan, misalnya terdapat bendahara ataupun kepala yang ganti, kepala dinas ataupun misalnya kepala sekolah yang ganti. Nah, maka mereka akan melakukan penggantian spesimen giro berdasarkan persyaratan-persyaratannya seperti SK ataupun surat permohonan, KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya untuk penutupan tabungan. Penutupan tabungan ini biasanya dilakukan karena mungkin rekeningnya sudah tidak terpakai atau
karena ingin mengganti rekening baru, misalnya dari rekening simpel kayak simpanan pelajar, di saat dia umur 17 tahun, maka dia ingin menutup rekening simpel itu dan pindah ke rekening Simpeda, ataupun karena misalnya pemilik rekening itu maaf, sudah meninggal, maka, keluarganya mengurus untuk penutupan buku rekening, ataupun karena memang, sudah tidak terpakai. Yang selanjutnya itu ada pembelian buku cek. Nah, pembelian buku cek ini biasanya dilakukan untuk pemilik-pemilik rekening giro yang mana, ceknya yang mereka miliki itu sudah habis. Jadi mereka akan melakukan pembelian, buku cek yang baru. Yang selanjutnya itu ada penggantian ATM dan buku. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, biasanya penggantian ATM dan buku ini dilakukan karena misalnya bukunya hilang, ATM-nya hilang, ataupun kalau buku itu biasanya yang paling sering dilakukan tuh karena bukunya tuh telah habis. Nah, mereka akan melakukan penggantian buku yang baru. Yang selanjutnya cetak rekening koran. Nah, biasanya untuk, nasabah-nasabah, yang memiliki, rekening giro itu mereka akan melakukan cetak rekening koran pada akhir bulan ataupun untuk beberapa bulan. Nah, untuk nasabah yang dia pribadi, untuk yang perorangan, biasanya juga mereka akan melakukan cetak rekening koran untuk, beberapa kegiatan tertentu ataupun kepentingan mereka. Oke, yang selanjutnya itu ada konfirmasi cek. Nah, yang mana konfirmasi cek ini dilakukan ketika terdapat, nasabah yang ingin menarik, misalnya untuk, penarikan sekolah ataupun penarikan dinas yang melalui cek, namun yang datang hanya satu orang, biasanya yang datang itu hanya bendahara. Nah, kami akan melakukan pengkonfirmasian melalui, telepon, kepada baik kepala dinas maupun kepala sekolah atas, penarikan cek tersebut. Kami akan konfirmasi kepada kepala, apakah benar terdapat penarikan, cek tersebut oleh Bapak bendahara ini misalnya. Nah, ketika cek itu datang untuk, 2 orang, 2 orang pengurus, maka kami tidak akan melakukan konfirmasi cek. Nah, yang selanjutnya itu ada pemrosesan klaim transaksi yang gagal. Nah, biasanya terdapat beberapa nasabah yang melakukan transaksi nih, namun transaksi yang ia lakukan itu gagal. Misalnya, seperti, mereka itu kayak melakukan transaksi ke ShopeePay atau transaksi, transfer ke rekening lain. Nah, namun, transaksi tersebut sedang diproses terus, tapi saldonya sudah terdebit. Nah, biasanya mereka akan datang ke kantor untuk mengklaim transaksi tersebut. Nah, dari situ saya akan memproses klaim tersebut, lalu, dari prosesan saya itu akan, diproses selama 7 hari kerja, yang mana jika itu berhasil akan kembali ke rekening pemilih. Nah, setelah kegiatan pelayanan yang dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 8, maaf, jam 8 sampai dengan jam 3 sore tadi selesai, nah biasanya saya akan melakukan proses perpanjangan bunga deposito di sore hari atau proses sore. Nah, setelah itu saya akan melakukan, proses, pengembalian buku-buku serta cek ataupun ATM yang, tidak terpakai, Kak. Saya akan buat berita acara. Jadi berita acara itu dipakai dibuat di pagi hari untuk pengebonan dan di sore hari untuk pengembalian. Oke, selanjutnya itu, eee, ada kegiatan internal. Nah, kegiatan internal ini biasanya, saya lakukan setelah, kegiatan pelayanan selesai, ataupun di saat mungkin, saat kegiatan pelayanan namun, tidak sedang kosong ataupun sedang, tidak ada nasabah, maka saya akan menyicil kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk kegiatan internal dari perusahaan itu biasanya yang pertama itu memproses SPPD pegawai atau perjalanan dinas pegawai, yang mana, saya akan memproses mulai dari pemindah bukuan dari buku besar ke rekening pegawai dan juga pembayaran pajaknya. Nah, yang selanjutnya itu ada proses pemindah bukuan, pembayaran alat tulis kantor dan sewa. Nah, biasanya, saya itu memproses, pemindah bukuan untuk pembayaran alat tulis kantor dari, rekening buku besar ke rekening tujuan, dan juga ada proses pembayaran sewa dari kantor tersebut, misalnya, sewa kendaraan ataupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya tuh saya melakukan proses pemindah bukuan penggantian biaya kesehatan. Nah, biasanya terdapat beberapa pegawai yang melakukan klaim atas, biaya rawat atau kesehatannya,
Nah, maka dari situ jika memang, sudah ada perintah dari, atas ataupun dari bagian SDM, nah untuk melakukan proses tersebut dan sudah ditandatangani oleh, pimpinan dan lain sebagainya, sama seperti proses SPPD, APK, dan lain sebagainya juga sudah ditandatangani oleh pimpinan, supervisor, maka kami akan melakukan, menjalankan pemindahbukuan tersebut. Untuk biaya penggantian kesehatan pegawai itu biasanya kami proses, setelah kegiatan yang selesai. Nah, biasanya kami proses dari rekening, buku besar itu ke rekening, pegawai. Terus yang selanjutnya itu ada proses pembayaran pajak TGD awal bulan. Nah, untuk pajak TGD ini pajak bunga, pajak tabungan, giro, dan deposito. Nah, biasanya kami lakukan di awal bulan untuk pembayaran pajak dari produk-produk Bank Lampung ke, rekening, terpusat gitu. Nah, yang selanjutnya ini kami juga melakukan kegiatan pengelolaan kas daerah, yang mana, Bank Lampung Kantor Cabang Panaragan Jaya ini merupakan pemegang Kasda. Jadi kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan tambahan seperti melakukan, pembayaran gaji honor melalui payroll. Yang selanjutnya itu ada melakukan pembayaran gaji ASN melalui e-budgeting, yang mana terdiri dari eee berapa puluh dinas, di Tulungagung Barat itu kami melakukan penggajiannya untuk ASN-ASN-nya. Nah, biasanya penggajian ini kami lakukan di, akhir bulan ataupun di awal bulan. Nah, yang selanjutnya itu ada proses pemindahbukuan titipan pajak ke rekening pendapatan daerah. Nah, untuk proses pemindahbukuan titipan pajak ini kami lakukan setiap hari, setiap sore. Nah, jadi, untuk pemindahbukuan rekening titipan pajak ini kan terdapat beberapa pajak-pajak daerah seperti reklame, pajak parkir, pajak PBB, pajak restoran, terus pajak air tanah, dan lain sebagainya. Itu kami pindah bukukan dari rekening titipan pajak tersebut ke rekening operasional penerimaan, pendapatan daerah Subaba, gitu, Tulungagung Barat. Oke, yang selanjutnya itu ada proses pembayaran potongan-potongan pajak. Nah, seperti yang saya jelaskan pada bagian proses pembayaran gaji ASN tadi, kan terdapat beberapa, potongan-potongan pajaknya seperti PPh 21, ada beberapa potongan-potongan pajak lainnya. Nah, itu kami juga yang melakukan, pembayaran potongan-potongan pajak tersebut. Oke, sekian, next. Nah, ini beberapa kegiatan sebagai pemegang Kasda yang sudah saya jelaskan tadi, itu di antaranya pemrosesan gaji ASN, titipan pajak, pembayaran potongan. Nah, sebagai kantor cabang yang juga memegang kas daerah Lombok Barat, beberapa kegiatan customer service itu meliputi proses pembayaran gaji dinas ataupun ASN Tubaba, proses pembayaran potongan pajaknya, dan juga proses pemindahbukuan titipan pajak ke rekening operasional penerimaan daerah Tubaba. Oke, berikut merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan saya selama magang di kantor cabang, Bank Lampung Kantor Cabang Panaragan Jaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.